semua, perkenalkan nama saya Diva Emida dari kelas 11 IPA 1. Jadi hari ini saya ditugaskan oleh guru bahasa Indonesia saya untuk membuat video ceramah. Nah, ceramah yang bakal saya bawakan hari ini yaitu tentang keutamaan surah Al-Mulk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullah allazi qad ata'na nikmatan katsiratan hatta an nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Sanian, sholatan wa salaman daimaini ila habibina wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-an aku muhuna uridu an tatakallama amamakunna jami'an tahta al-maudu Allawiyatul mulk. First of all, let's thank to Allah who has given us mercies and blessings until we can meet in this place without any troubles and obstacles. Secondly, don't forget salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has guided us from the darkness to the lightness in this world. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak di dunia, seperti nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang lainnya. Serta yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan ke junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit pidato yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yang berjudul keutamaan surah Al-Mulk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam qala minal qur'ani suratul salasuna ayatun syafa'at lirajulin hatta ghafira lahu wa hiya tabarakallazi biyadihil mulk. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Artinya, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang berisi 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni, yaitu surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, tahu gak sih kalian bahwa keutamaan surah Al-Mulk itu sangatlah banyak, dan banyak banget keutamaan di surat Al-Mulk itu yang kayak sangat berdampak dan sangat sangat berdampak baik, berdampak positif untuk kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat kelak. Lalu yang kedua itu ada dijauhkan dari maksiat. Nah, ketika kita membaca surat Al-Mulk, yaitu Tabarakallazi yang 30 ayat, itu kita dapat dijauhkan dari maksiat. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Nah, jadi orang beriman yang taat kepada Allah meskipun di kesunyian dan meskipun di kesunyian gitu ya, dia tuh bakal takut akan berbuat zina. Ketika dia misalkan zina mata, misalkan ketika dia melihat lawan jenis, dia tuh akan takut gitu, melihat dengan melihat baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, dia akan merasa ya Allah gitu, maafkan hamba telah melakukan zina, misalkan seperti itu. Nah, lanjut, yang ketiga itu syafaat yang kita dapat itu menjadikan kita sebagai orang yang bertawakal. Tawakal itu bukan tidak hanya dalam arti bukan tidak hanya berserah diri kepada Allah, melainkan juga bekerja dan berusaha, di mana tawakal juga membuat kita kuat dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa keutamaan yang bisa kita dapat. Nah, kesimpulannya adalah perbanyaklah melakukan amalan-amalan. Kita harus membuat tabungan seperti yang sudah saya bilang tadi,
seperti kita membuat tabungan di dunia untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena kita kan tidak ada yang tahu kita bisa diberi umur oleh Allah sampai kapan. Bisa saja 2 menit ke depan, 2 jam ke depan, atau besok, atau minggu depan, atau kapanpun Allah mencabut nyawa kita. Kita tidak tahu dalam keadaan apapun. Maka dari itu, karena takdir itu hanya Allah yang tahu, jadi kita harus melakukan amal baik sebanyak mungkin. Dari perbuatan-perbuatan atau hal-hal kecil seperti menolong orang, juga berbakti kepada kedua orang tua yang memang harus, itu sebuah amalan juga. Nah, terus juga jangan sampai pada akhirnya kita menyesal karena selama di dunia kita jarang melakukan kebaikan. Jadi kebaikan kita tertutupi oleh banyaknya maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita harus banyak-banyak beristighfar karena sudah banyak sekali tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari akhir. Maka dari itu semoga kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimana ketika kita diberi umur panjang, kita bisa melakukan lebih banyak kebaikan-kebaikan lagi, dan jangan sampai kita terlalu terlena di dunia sehingga kita lupa akan kejamnya akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Nah teman-teman, aku punya salah satu pantun nih yang insya Allah membuat kita itu lebih semangat untuk membaca Al-Quran. Siang-siang membeli rambutan, rasanya asam-asam seret. Berbanyaklah membaca Al-Quran jika ingin selamat dunia akhirat. Nah, itu dia beberapa keutamaan-keutamaan yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya jelaskan, yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk diterapkan, karena syafaatnya itu sangat banyak sekali dan sangat berpengaruh untuk tabungan kita nanti di akhirat. Nah, untuk itu segitu aja mungkin ilmu yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada sedikit terbata-bata atau mungkin banyak, dan juga mungkin untuk beberapa hadis saya belum terlalu hafal. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.